Bertanya-tanya ke teman-teman, ini mengambil penalti Inter jadinya siapa nih setelah era Lukaku? Lukaku kan gak berhasil terus kan, lebih bagus dibandingin Jorginho bahkan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Tadi malam pertandingan tergokil di Serie A musim ini menurut gua, bahkan dibandingkan dengan partai-partai big match Liga Inggris. Gokil sih, seru banget, kejar-mengejar, drama VAR. Inter unggul lebih dulu lewat assist Nicolo Barella. Performanya dia di pertandingan ini 10 dari 10 gua rasa. Crossingnya udah kayak De Bruyne. Ini gokil banget sih. Barella udah jadi complete midfielder, modern midfielder. Crossingnya makin gokil aja. Dia akhirnya 5 pertandingan dia 1 gol 5 assist. Luar biasa banget. Kemudian Lautaro juga golnya first time. Dan ini Lautaro berarti gue lihat 53 gol untuk Inter. Berarti dia sama dengan golnya Eto'o. Kemudian Atalanta membalikan keadaan di babak pertama menjadi 2-1 dari Malinovskyi. Tendangannya gagal diantisipasi oleh Handanovic. Dan sekalinya bisa mengantisipasi, malah bola pantulnya ke Tolai. 2-1. Ada beberapa kejadian Handanovic melakukan penyelamatan untuk Inter dengan menggunakan matanya. Dishing. Itu ntar penyelamatan. Gua berapa kali sih teman-teman lihat gak? Gila kali. Cuman diliatin doang. Dan lucunya, ada isu Onana sudah hampir pasti ke Inter, free transfer musim depan, tetapi tiba-tiba ada berita Donnarumma nggak betah di Paris Saint-Germain. Ini peluang emas, tapi kayaknya Inter nggak sanggup sih. Ntar kita bahas di topik-topik berikutnya ya teman-teman. Termasuk ada isu pemerintah Cina udah semakin memaksa Suning untuk segera menjual sahamnya di Inter. Tapi hari ini kita akan membahas Inter lawan Atalanta. Tetapi sebelumnya gue mau ngingetin, gue lagi bikin giveaway. Ada 4 jersey bro. Jersey Internya 3, home, away, dan third. Kemudian ada satu jersey satu jersey untuk tim tifosi lain selain Inter. Terserah mau pilih baju apa, selama harganya kita semua yang 100 ribuan, karena budget gue terbatas, nggak bisa beli yang ori. Gue ulangi ya, ada 3 jersey Inter, home, away, dan third. Dan satunya lagi jersey tim Serie A lain, bebas maunya apa selama dia yang menang. Lalu bagaimana ketentuannya? Untuk yang ingin mendapatkan jersey Inter harus menebak skor plus pencetak gol pertama. Skornya harus menang Inter, pencetak gol pertamanya juga harus disebut yang Inter. Nah kemarin sudah ada nih tebak-tebakan yang Inter Atalanta di video, sudah banyak yang nebak. Kemudian ke depan berarti di kolom komen video ini silahkan tebak skor Shakhtar versus Inter. Dan pencetak golnya harus nebak pemain Inter ya. Nanti di video berikutnya baru Sassuolo versus Inter, kemudian Lazio versus Inter, dan Inter versus Sheriff. Yang paling banyak benernya dia yang menang. Loh, kalau kemarin Inter Atalanta belum ikutan gimana? Nggak apa-apa. Kan gue nyari siapa yang paling banyak bener. Siapa tahu nih teman-teman baru ikutan di 2 partai terakhir atau baru ikutan sekarang tapi bener semua, kan bisa jadi yang menang. Mohon maaf kenapa harus 5 pertandingan ya, karena budget gue terbatas, tunggu sampai gajian ya teman-teman. Kalau ada yang nonton video ini dan bukan fans Inter, saya maunya jersey Roma, saya maunya jersey Juve atau Milan, silahkan tebak aja pertandingannya, bukan yang Inter ya. Ada Lazio versus Roma 26 September jam 11, berarti malam ini. Itu udah di kolom tebak-tebakannya di video sebelumnya ya, kalau mau yang Lazio versus Roma. Untuk yang Torino versus Juve, Fiorentina versus Napoli, dan Juve versus Roma dan lain-lain nanti di video berikutnya. Untuk Lazio versus Roma berarti di video yang sebelumnya, barengan dengan video Atalanta versus Inter. Nanti gue akan umumin di pertandingan di paling terakhir. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi tebak skor dan pencetak gol pertama. Kalau yang jersey Inter, tebak skornya yang pertandingan Inter. Harus menang Inter tebak-tebakannya, dan harus pencetak golnya pemain Inter. Tapi kalau yang pertandingan non Inter bebas, boleh seri, boleh siapapun. Ntar hadiahnya baju tim mana, teman-teman yang pilih gue akan kirim langsung dari Tokopedia. Oke, lanjut kita bahas Inter versus Atalanta. Menurut gue titik balik Inter bisa ambil alih permainan tuh ketika Malinovskyi diganti. Gue juga agak kaget. Dan
yang agak nggak begitu bagus. Gue lihat Dumfries nih kalau masuk di babak kedua dia kurang bisa langsung nyetel ya. Beda kalau dia tampil sejak babak pertama. Terus Di Marco, aduh tadi baru 2-1 ya kita bahasnya, kemudian ada menjadi 2-2, yaitu ketika Barella ngoper ke Di Marco, sepakan keras Di Marco, bola pantulnya ke Dzeko, dan Dzeko juga yang kemudian membuat ada scrummage di kotak penalti, akhirnya handsball dan tendangan penalti diambil Di Marco, gagal. Ini gue bertanya-tanya ke teman-teman, ini mengambil penalti Inter jadinya siapa nih setelah era Lukaku? Lukaku kan gak berhasil terus kan, lebih bagus dibandingin Jorginho bahkan tingkat keberhasilannya, dan Bruno Fernandes. Nah ini Di Marco, ini siapa nih? Kenapa? Karena Alexis Sanchez dan Lautaro Martinez itu penaltinya jelek-jelek loh. Mereka bukan pengambil penalti yang bagus. Kemudian Korea, di Lazio aja Korea itu dia nomor 3. Pertamanya Immobile, keduanya Caicedo. Hakan, mungkin kita akan ada Hakan. Tapi Hakan di Milan pun penalti pertamanya Kessie. Jadi kita kayak nggak punya penendang penalti. Kalau ada yang bertanya kenapa kemarin yang ngambil Di Marco bukan Dzeko. Dzeko itu terakhir kali ngambil penalti 2017 bro. Udah lama banget, gue sampai googling. Brozovic terakhir kali lawan Frankfurt dia gagal. Jadi ya kita lagi agak kesulitan nih nyari penalti siapa. Tapi ya sudahlah, penonton semuanya juga pada di akhir pertandingan tetap dukung Di Marco. Wajar lah, Bruno Fernandes aja gagal. Yang gue suka dari pertandingan ini dan dari Inzaghi adalah dia selalu ingin menang, nggak pernah mengamankan kedudukan, permainannya juga menyerang. Jadi menurut gue aman-aman aja. Tapi memang lini belakang kita statistik kebobolannya agak nyeremin ya, apalagi tiap serangan balik. Alexis Sanchez ada tuh yang akhirnya bolanya direbut, wah serangan baliknya kita kocar-kacir, dan itu yang sering terjadi di Lazio. Memang sistem Inzaghi membuat lini belakang terlihat sangat rapuh. Di Marco ngomong gini, as soon as I got the ball, I decided to kick the ball high. I'm sorry that I didn't win the game for the team. Thanks to Kurvanov and teammates for encouraging me after the miss. I'm happy for that. I want to score and I will try to improve on penalty kicks. I'm sorry. Jadi katanya Di Marco, begitu gue dapet bola, gue memang udah kepikirannya nendang tinggi. Jadi ya itu emang keputusannya dia, dan dia terima kasih kepada Kurvanov dan teman-teman yang tetap mendukung dia. Dia berjanji akan latihan penalti lagi. Tetap semangat. Di Marco, Inzaghi juga ngomong, the incredible numbers of Barella. He has been playing at this levels for 2 years now. He is champion of Italy and Europe. I'm not surprised. He has techniques, running. He is a modern midfielder, very complete. Jadi si Inzaghi memuji luar biasa statistiknya Barella, dan dia sudah tampil begitu hebat ini dari 2 tahun terakhir. Dan menurut gua Barella under Inzaghi lebih keren dibandingkan Barella di bawah si Conte. Gua apresiasi banget sebetulnya permainannya Inter, tetapi memang kita lagi butuh rotasi nih lini depan nih. Korea, ada yang tahu sih Korea sama Vidal kapan sih nih sembuhnya nih? Masuk Korea cuman pertandingan sekali abis itu redup. Vidal, kita butuh Vidal nih, butuh pemain di babak kedua yang masuk masih punya tenaga untuk sliding untuk bertahan. Vecino bagus banget di tangannya Inzaghi, bisa menusuk, kan ada satu umpan Barella yang Vecino sundul tapi masih ditahan musuh. Tapi untuk bertahannya Vecino nggak begitu sekuat Vidal, makanya Vidal Vecino nih 2V ini akan jadi krusial banget di musim ini. Kemudian Darmian tadi malam tampil tidak begitu baik, Perisic terlihat sangat kelelahan, Bastoni juga kewalahan. Nanti kita lawan Shakhtar, semoga pemain sudah pada pulih. Tapi gue lihat emang pertandingannya Inzaghi ini permainannya lebih melelahkan dibandingkan Conte. Untuk teman-teman gimana? Deg-degan nggak? Tapi kenapa kalau Inzaghi tuh kita seri, hampir kalah, itu kayak tetap puas gitu. Emang kayak permainan tuh gigih banget, sangat-sangat menyenangkan lihat permainannya Inzaghi. Untuk teman-teman yang sering komentar, ngasih pendapat, ngasih saran buat konten YouTube maupun ngebahas Inter, terima kasih banyak, apresiasi buat teman-teman, sehat-sehat selalu. Gue sangat terharu kita diskusi tentang Inter tentang klub Serie A. Nggak ada habisnya. Semoga ke depan gue bisa ngobrol sama fans komunitas dari Atalanta nih, lagi nyari kontaknya. Kalau ada yang punya kontaknya, silahkan. Baik deh, sampai di belum gue lihat statistiknya dulu sebentar. Inter lawan Atalanta 2-2, shot on targetnya Inter 4, Atalanta 5. Biasanya kita yang bombardir, kali ini Atalanta gokil, emang Gasperi ini gokil banget.
Ketika Di Marco masuk jadi back kiri, serangan Inter kan luar biasa. Gue juga bingung kenapa Bastoni ganti Di Marco bukan ganti Perisic. Ternyata tujuannya biar lebih banyak lagi serangan. Tapi akhirnya Gasperini juga melakukan antisipasi yang baik. Shot off target ya, tendangan melebarnya Atalanta 10, Inter 12, seimbang. Block shotnya kita ngeblok 3 kali, Atalanta 5. Ini setiap Malinowski bawa bola mau shoot, aduh deg-degan banget. Possession footballnya 50-50, cornernya 11-4, Atalanta bisa 11 men. Offside-nya 0 dan 1, foul-nya 13 dan 10. Goalkeeper save-nya kita 3, Atalanta 2. Kemudian counter attack-nya kita 1, mereka 1. Ini pertandingan yang sangat berimbang dan sangat menghibur. Wah, Liga Italia itu emang bagus banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang komentar. Lagi-lagi yang mau ikutan giveaway untuk video ini tentang untuk Inter lawan Shakhtar. Kalau ada yang mau nebak Lazio versus Roma, silahkan di video sebelumnya saja, karena biar bareng gue ngeceknya gampang. Sampai ketemu di cerewetan Inter dan cerewetan Serie A lainnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.